Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Faidul Nahulu. Saya berasal dari suku Nias, khususnya Nias Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Filsafat Pendidikan Determinisme dalam bentuk video. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan izinnya dalam penyusunan makalah Filsafat Pendidikan Determinisme. Ini boleh diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga pada saat ini saya bisa mempresentasikan makalah ini dalam bentuk video. Adapun tujuan dalam pemaparan makalah ini dalam bentuk video adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat PAK. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penerapan makalah ini dalam bentuk video masih terbatas dan jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Maka dari itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membangun serta sumbangan pikiran demi kesempurnaan video ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Julius Thomas Bilo MPH MPD selaku dosen mata kuliah filsafat, dan yang saya kasihi teman-teman sekalian yang menonton video saya ini. Baik, di sini saya akan mulai mempresentasikan makalah saya lewat video dengan judul Filsafat Pendidikan Determinisme. Adapun latar belakang dari Filsafat Pendidikan Determinisme yaitu filsafat pendidikan adalah kajian yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang mempengaruhi pendidikan dan proses belajar mengajar. Salah satu aliran filsafat yang berpengaruh dalam pendidikan adalah determinisme. Determinisme dalam filsafat merujuk pada pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk perilaku manusia dan proses belajar, ditentukan oleh faktor-faktor yang ada sebelumnya, baik itu faktor biologis, lingkungan, maupun kondisi sosial. Filsafat pendidikan determinisme memiliki implikasi besar dalam dunia pendidikan, baik dalam hal pembentukan kurikulum, metode pengajaran, maupun pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam tentang konsep ini agar dapat menilai dampaknya terhadap kebijakan pendidikan dan pembelajaran di masyarakat. Di dalam latar belakang tersebut ada beberapa rumusan masalah, yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan determinisme? 2. Bagaimana determinisme mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran? 3. Apa implikasi filsafat pendidikan determinisme terhadap kebijakan pendidikan? 4. Apakah determinisme membatasi kebenaran kebesaran individu dalam proses belajar? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari rumusan masalah tersebut. 1. Pengertian filsafat pendidikan determinisme. Filsafat pendidikan determinisme adalah pandangan yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang tidak bisa dihindari atau diubah, seperti lingkungan, faktor genetik, atau kondisi sosial. 2. Determinisme mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran. Determinisme mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran dengan cara membatasi ruang lingkup kebebasan dalam merancang kurikulum atau strategi pembelajaran. Dalam sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh determinisme, faktor-faktor luar seperti lingkungan keluarga,
status sosial, dan kondisi ekonomi menjadi sangat penting dalam menentukan cara siswa belajar dan hasil yang mereka capai. Misalnya, anak-anak yang tumbuh di keluarga dengan sumber daya terbatas mungkin akan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas yang ada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. 3. Implikasi filsafat pendidikan determinisme terhadap kebijakan pendidikan sangat signifikan karena cara pandang ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam merancang sistem pendidikan. Jika kebijakan pendidikan didasarkan pada pandangan deterministik, maka kebijakan tersebut mungkin akan lebih menekankan pada pengaturan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi siswa seperti perbaikan lingkungan sosial dan ekonomi, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, atau membentukkan program-program yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan pendidikan berdasarkan latar belakang siswa. 4. Determinisme membatasi kebebasan individu dalam proses belajar. Determinisme dapat membatasi kebebasan individu dalam memproses belajar dengan cara memandang siswa sebagai entitas yang mempengaruhi oleh faktor eksternal dan bukan sebagai individu dengan kebebasan penuh untuk menentukan arah belajar mereka sendiri. Jika pendidikan terlalu fokus pada faktor deterministik seperti lingkungan sosial atau kondisi ekonomi, maka siswa mungkin merasa bahwa kemampuan atau hasil pendidikan mereka sudah ditentukan oleh faktor-faktor tersebut dan bukan oleh keputusan atau usaha pribadi mereka. Adapun juga implikasi filsafat pendidikan determinisme bagi pendidikan agama Kristen yaitu: 1. Menyadari keterbatasan manusia dan kedaulatan Tuhan. 2. Tanggung jawab manusia dalam mengenal bebas. 3. Pendidikan moral yang berdasarkan kasih dan anugerah. 4. Membentuk karakter yang tangguh dalam menghadapi pengaruh luar. Sebelum masuk ke dalam kesimpulan, ada 3 pertanyaan yang akan saya munculkan dari judul makalah saya tersebut beserta jawabannya. 1. Bagaimana konsep determinisme mempengaruhi pandangan terhadap kebebasan dalam pendidikan? Jawabannya adalah determinisme berpendapat bahwa setiap peristiwa termasuk tindakan manusia ditentukan oleh faktor sebelumnya seperti lingkungan, genetik, dan lain sebagainya. 2. Apa implikasi determinisme terhadap tanggung jawab moral dan pendidikan? Jawabannya adalah jika determinisme benar, maka tanggung jawab moral siswa dan pendidik menjadi problematik. 3. Bagaimana determinisme dalam filsafat pendidikan berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah? Jawabannya adalah jika pendidikan dianggap proses yang sepenuhnya ditentukan oleh faktor eksternal seperti lingkungan, kurikulum, dan metode pembelajar, maka metode pembelajaran akan lebih bersifat instruktif dan berbasis kontrol. Yang menjadi kesimpulannya bagi kita yaitu filsafat pendidikan determinisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa perkembangan manusia termasuk proses pendidikan
dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak bisa dihindari. Menurut teori ini, setiap individu dan proses pendidikan yang dijalani tidak sepenuhnya bebas, melainkan ditentukan oleh berbagai faktor seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan genetik. Determinisme menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan termasuk hasil pendidikan adalah akibat dari kondisi-kondisi tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, demikian presentasi saya.